bulan November. Oke. Itu kita udah harus siap-siap. Oke, baik, berjumpa lagi dengan saya Suparmat dalam bincang-bincang pasukan. Kali ini saya senang bisa ditemani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, Pak Dr. Wangsi. Ya. Terima kasih Pak Dokter sudah hadir di program bincang-bincang pasukan. Semoga kita sehat selalu ya, Bu. Ya, sehat semuanya, masyarakat juga sehat. Nah, itu yang diperlukan. Nah ini Pak Dr. Wangsi ini perlu diketahui ini merupakan narasumber perdana program kita dulu bincang-bincang pasukan ya, waktu masa COVID-19 dulu kita podcast tahun 2021 ya Pak Dokter, waktu di kabin P2P. Alhamdulillah sekarang Pak Dokter masih di dinas kesehatan dan sebagai pucuk pimpinan. Semoga tetap aman dan sehat. Nah Pak Dokter, kita ketahui hari ini kan cukup ramai perbincangan di masyarakat berkaitan dengan kasus DBD dan cikungunya. Kita ketahui Pak Dokter berdasarkan data dari Dinas Kesehatan yang Pak Dokter seringkali update, itu kita sampai akhir Juli ya Pak Dokter, dan sampai Juli itu terjadi 609 kasus DBD di Kabupaten Subang dengan kasus yang meninggal ada 6 orang. Ya. Nah, tren yang cukup tinggi itu di kasus DBD itu terjadi pada bulan Mei dan sampai Juni itu di angka 152 kasus, kemudian di Juni 147. Dan alhamdulillah di bulan Juli itu kita menurun ya Pak Dokter, di 72 kasus. Tapi Pak Dokter selalu berpesan meskipun tren menurun, tetap kita perlu waspada dalam penyebaran DBD. Termasuk juga ada data yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan bahwa ada kasus cikungunya di Subang itu yang melaporkan gejala klinis cikungunya itu 985 kasus, tapi ketika didiagnosa oleh lab itu ternyata hanya 52 kasus yang terdeteksi positif ya. Nah Pak Dokter, bagaimana melihat tren kasus DBD dan cikungunya di tahun 2025 ini Pak Dokter, jika dibandingkan dengan 2024? Nah, baik, terima kasih Yusuf. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa dari Bincang-Bincang Pasundan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam sehat ya, diberikan umur panjang. Kalau lihat data, ini kan DBD dan cikungunya ini adalah dua penyakit yang memang sering kita sebut IPLOP. Karena apa? Dua-duanya vektornya adalah nyamuk. Ya, kalau DBD mungkin anak-anak SD sudah familiar banget Aedes aegypti. Tapi kalau ngomong cikungunya, ini Aedes albopictus namanya. Kalau nyamuk DBD cenderung disebut nyamuk di dalam rumah. Nyamuk rumahan, kalau itu adalah yang di luar, di kebun biasanya. Cikungunya itu Ya, ya? kalau kita lihat satu-satu ya, kalau DBD sebenarnya kasusnya dibanding tahun sebelumnya 2024 ini relatif menurun. Ya, karena di 2024 itu total kasus hampir 2000. Selama tahun? Ya, selama 1 tahun. Artinya kalau setengah tahun, 6 bulan itu kurang lebih 1000 ya. Eventnya di angka 619. Head to head, month to month, bulan ke bulan itu kelihatannya memang menurun dibanding tahun yang kemarin. Tapi tetap saja yang namanya 600 kasus bagi kami bukan angka yang sedikit. Ya, karena itu menyebabkan masyarakat kita sakit. Ya. Sedangkan kalau ada kematian, kita 6 orang yang meninggal saya sangat bersedih dengan kematian 6 orang itu. Kita tidak bicara angka kematian satu pun, sangat menyakitkan bagi siapapun yang keluarga yang tinggal. Kalau tahun yang 2024 kematian kita 22. Total Ini adalah yang angka saja. Kemudian kalau yang angka lain adalah cikungunya. Cikungunya ini sebenarnya dari dulu ada, bukan penyakit baru. Tapi di Subang ini yang melaporkan itu tahun yang lalu sama 2 tahun yang lalu itu
cuma tidak sampai 10 kasus. Tapi kok sekarang sampai 918 kasus. Itu kenapa? Sebenarnya ini menurut saya memang terjadi peningkatan kasusnya. Apakah memang nyamuknya berkembang sangat ini dan nyamuk itu tertular dengan virus chip namanya yang menjadi penyebab cikungunya itu, sehingga angkanya luar biasa naik. Tapi kalau dibilang yang positif secara tes laboratorium, kami pakai rapid diagnostic test cikungunya, ternyata dari 900-an itu cuma 52 orang yang memang positif secara laboratorium. Oke, jadi dari sisi angka dibandingkan periode yang Ya, sama untuk PPD menurun, tapi semuanya memang luar biasa itu, cukup naik gitu. luar biasa. Ini kan angkanya juga cukup mengkhawatirkan ya, Pak. Dokter tak pernah jadi bagian dari dinas kesehatan. Nah, sejauh ini Pak Dokter upaya apa yang dilakukan sehingga jangan sampai tren yang sudah menurun di bulan Juli itu ada lonjakan di Agustus, Pak Dokter. Nah, sebenarnya kalau kita lihat penyakit-penyakit yang disebabkan oleh faktor nyamuk itu tidak pernah reda sepanjang tahun. Dia tetap ada, Selalu ada. ya sudah namanya endemis. Jadi setiap bulan ada, cuma dia naik turun. Nah, khusus dengan cikungunya dan DBD ini, dia sangat tergantung kepada musim. Oke. Di mana ada musim penghujan, musim pancaroba, nah itu sangat berpengaruh karena memang ini penyakit yang berbasis lingkungan. Sehingga kita kalau secara epidemiologi, kita lihat itu memang kita dinas kesehatan baik provinsi, kabupaten, termasuk kementerian kesehatan sudah warning bulan November. Itu kita udah harus siap-siap. Oktober, November musim hujan. Nah, mulai itu sampai Januari, Februari, Maret sebenarnya. Tapi memang karena musim hujan kita agak panjang tahun ini, makanya bergeser sampai bulan Mei sama Juni. Seperti itu. Jadi punya di cuaca-cuaca pancaroba di mana kenapa pancaroba sangat kaitannya? Karena disitulah saat itu musim hujan terisilah tempat-tempat penampungan air itu. Baik yang ada di rumah kita maupun di sekitar rumah kita, yang baik itu bentuknya barang yang bisa digunakan maupun memang sampah-sampah yang bisa menampung air. Gitu. Disitulah terjadi perkembangbiakan yang luar biasa. Hujan panas, dia sempat berkembang. Berarti di Oktober November itu diprediksi kasus bisa naik lagi. bisa kita nggak waktu pada beberapa Betul. bulan ke depan. Di musim kering ini kemungkinan akan turun, tapi Oktober hati-hati. Kita ada waktu mungkin Pak Dokter dan dinas kesehatan untuk melakukan pencegahan juga jangan sampai kasus yang tadi paling tinggi itu ini 152 Ya, kasus yang betul. ini apa yang sudah dilakukan Pak Dokter? Nah, sebenarnya gini, prinsip penanggulangan cikungunya dan demam berdarah karena faktornya nyamuk adalah memberantas sarang nyamuk. Pemberantasan sama Iya, yang paling bertanggung jawab pemberantasan sarang nyamuk ini kan sebenarnya ada caranya 3 eksplorasi itu. Yang dulu kan misalnya menutup tempat penyimpanan air, menguras sampah. Dan kalau dulu menguburkan, sekarang tidak, karena sampah itu kan tidak selalu harus dikubur. Ada namanya mendaur ulang. Artinya kita pilih sampah yang memang harus kita musnahkan, ada yang harus kita recycle. Sampah dan plastik kan bisa dijual lagi. Nah, seperti itu. Ditambah plusnya tadi apa? Saya mulai dari yang anak-anak kita, anak-anak bayi. Kita kan harus pakai kelambu itu anak-anak. Kemudian ke anak sekolah. Saya sangat senang kalau anak-anak ke sekolah itu pakai kaos kaki yang panjang, pakai kayak sandalnya itu, lengan panjang. Pakai itu sangat mengurangi lipat nyamuk. Celana panjang itu sangat membantu pencegahan ini. Karena memang banyak kasus kita terkena di sekolah, ya. Terus yang untuk orang dewasa, lotion anti nyamuk, ya. Kemudian obat-obat nyamuk baik itu elektrik, ya, yang obat nyamuk panas, semuanya sangat bermanfaat. Kan kita
Di daerah ini kan bervariasi, ada yang di kota, ada yang di periferi, yang di pinggiran, yang mungkin masih pakai obat yang bakar. Intinya hindari gigitan, ya. Siapa yang bertanggung jawab? Ya ini seluruh masyarakat. Kita harus mulai dari rumah kita sendiri, ya. Kemudian mengajak warga masyarakat gotong royong bagaimana memberantas yang mungkin kayak menurut saya mungkin, tapi memang kadang-kadang mungkin itu gampang diucapkan, tapi mengerjakannya itu agak sulit. Jangan ke masyarakat, kadang-kadang kita di rumah kita sendiri ya. Kalau yang namanya tiap minggu bersih bakman itu kayaknya ya kalau lagi rame aja kalau minta ini, setelah itu ya sudah berjalan. Nah, bagaimana nyamuk ini hidup? Ya, nyamuk ini umurnya itu sekitar 10 sampai 14 hari. Jadi nyamuk itu Yusuf tidak pernah ulang tahun dia. Nggak usah mengucapkan satu kali karena dia umurnya cuma 10 sampai 14 hari. Artinya gini, kami di dalam siklus umur dia sampai 14 hari, dia sempat kawin dan bertelur. 2 minggu kan dia mati. Nah, telurnya sudah ada kan? Telurnya menetas. Tapi kalau dalam waktu 2 minggu saja kita melakukan gerakan bersama tadi menguras bak, menutup itu, semuanya mati, Pak. Berarti minimal per 2 minggu sekali lah. Oh, baik Sikat itu ya. Tidak, Seminggu sekali. seminggu sekali. 2 minggu bisa terangkat. Memutus mata rantai. Iya. Memang dia Iya, harus seminggu sekali. seminggu sekali. Kalau 2 minggu bisa terlambat. Ya. Nah, saya tadi sebenarnya gampang yang memberantas nyamuk, cuma memang agak sulit kita melakukan itu. Berarti balik lagi soal kesadaran ya Pak kita. Nah, Nah itu intervensi pemerintah untuk kesadaran membangkit kesadaran kolektif masyarakat. dan menjadi budaya. Caranya gimana tuh Ya, ya? saya besar bahwa dari tingkat kabupaten, kemudian teman-teman kami minta kami Pak Camat, Pak Kepala Desa, Pak Kubu, ya harus misalnya kita menggerakkan masyarakat untuk bagaimana secara bersama-sama. Nggak usah kita harus gertak namanya. Gertak itu gerakan serentak, Iya. basmi sarang nyamuk, dan insya Allah sih mudah-mudahan akan turun SK Pak Bupati, yang Pak Bupati untuk membuat gerakan serentak ini bagaimana kita memberantas sarang nyamuk. Karena kalau fogging Yusuf hanya membunuh nyamuk dewasa. Itu pun secara ilmiah pakar nyamuk mengatakan insektisida yang selalu kita pakai untuk menyemprot itu 93% sudah resisten nyamuk itu, kembali dia kena insektisida. Artinya fogging itu sebenarnya tidak efektif. Tidak efektif menurut teori kesehatan. Tapi masyarakat seringkali Oh iya, perlu untuk sebenarnya gini, fogging yang kami lakukan itu adalah penyemprotan atau pengasapan skala besar. Masyarakat sebenarnya sudah tiap hari melakukan fogging skala kecil. Baygon di Jogja, di Toba itu habis terus di Nongarat ya. Tiap hari masyarakat nyemprot. Apakah selesai yang di rumah? Tidak selesai. Nah seperti itu. Jadi memang yang kita bahas bukan hanya nyamuk dewasa, tapi sampai ke telur-telurnya. Karena gini, satu nyamuk misalnya kalau kita semprotkan dia tidak mati, kalau dia bertelur, anaknya itu 200 sampai 400. banyak. Bayangkan betapa sia-sianya kita kalau membunuh nyamuk dewasa. Jadi yang harus kita bunuh telur-telurnya. Dan itu tadi dengan tidak efektif. Tapi kalau ini soal tadi kan sini soal fogging itu, Ya. tetap masyarakat ketika ada kasus kejadian gitu ya di lingkungan itu selalu berharap ada kegiatan fogging. Nah, Iya. bagaimana mungkin Pak Dokter dari Dinas Kesehatan sendiri untuk Iya. melakukan kegiatan fogging? Apakah setiap usulan dari masyarakat ketika ada kasus kejadian Iya. bisa kita segera eksekusi Pak Dokter? Iya, sebenarnya gini. Kami selalu mendengar laporan masyarakat. Tapi memang ada standar operasional prosedur yang memang ada di bidang pemberantasan DPD ini, di mana salah satu contohnya adalah misalnya terjadi kasus, itu salah satu indikator fogging. Yang kedua adalah misalnya minimal dalam radius
20 meter atau sekitar 20 rumah sekitar pasien itu ada 3 orang yang punya jalan dari jalan itu. Nah itu mulai menjadi masuk kriteria. Kalau kita bertindak pada kasus itu memang tidak sesuai SOP. Tapi kami juga melihat psikologi masyarakat. Kalau memang di suatu tempat banyak sekali kasus yang ini, kami sudah lakukan dan hari ini kami sudah melakukan kira-kira di 40 titik. Sampai bulan Juli. Juli itu. Juli sudah 40 titik. Dan Subang sendiri pasti kan ada alokasi Pak Dokter untuk POWI ini berapa titik, dan sampai ini ada berapa titik yang di antara apa yang kalian ngomongnya kemarin, kalian mendapat alokasi 35 titik. 35 Ya, tahun ini? Iya tahun ini. Ya alhamdulillah pada proses KUA PPS untuk perubahan anggota dewan karena melihat pergerakan kasus yang sangat banyak memberikan kami tambahan 65 titik lagi. Nah, mudah-mudahan jadi 100 titik ya sepanjang itu. Ya mudah-mudahan 65 titik itu bisa kami manfaatkan dengan efektif di daerah yang betul-betul sangat memerlukan, ya. Karena dengan 65 titik kami masih ada sekitar 5 bulan ke depan, kita harus waspada di akhir tahun. Jadi kami melakukan kegiatan prioritas sesuai dengan situasi masyarakat. Kalau memang daerah-daerah yang sangat urgent, kami lakukan prioritas untuk melakukan POWI. Oke, Pak Dokter kan kita desanya cukup banyak juga ya, dengan 253. Betul, biasa dengan tadi alokasi 100 titik itu kira-kira dianggap ideal nggak? Sebenarnya tidak ideal. Kalau boleh ada itu, berapa titik sih untuk Subang itu ya gitu. Nah, kalau kita melihat kasus, kalau satu kasus ada satu titik kasus itu satu POWI, itu kan sangat kurang sekali. Ya kan sekarang ada 600. Bayangkan kalau semuanya menuntut POWI, sangat tidak cukup. Dan tapi bagi kami gini, kami juga tidak memaksakan itu karena memang mungkin pemirsa penonton Pasundan bincang Pasundan ini coba dan dilihat lagi bahwa POWI itu adalah upaya nomor 3. Ya, gagasan nyamuk, kemudian pemerasan telurnya, apatisasi, baru POWI. Artinya secara teori sebenarnya POWI ini sudah 93% yang untuk kebang. Ya. Lebih baik kalau 3M itu bagaimana kita 3M karena itu sangat berdampak besar terhadap perkembangan mereka ajak banget kalau kita pakai cara itu. Yang kita tinggal tunggu nanti Pak Dokter sudah ngikung katanya mau ada di Subang ada gerakan ya. Pada gerakan kita sedang siap di situ. Serentak berarti ya. Ya, itu gerakan itu mulai dari kami sosialisasi secara massal. Kemudian dilakukan yang namanya pemberantasan sarang nyamuk, baru terakhir POWI. Itu tiga step ini harus dilaksanakan dulu. Jadi kalau hanya kita datang POWI saja, itu sia-sia upaya kita. 2 minggu setelah berubah lagi. Kapan Pak Dokter? Apakah sebelum pasti auto tinggi kasus? Kita masih lihat sesuai situasi, melihat perkembangan kasusnya ini. Dan mudah-mudahan pada saat yang tepat kami melakukan. Berarti adanya inisiatif dari Kopadi itu ya? Iya, betul. Nah itu berarti menyadari bahwa label ini sangat cukup mengatur. Iya, karena Kopadi kan sangat luar biasa melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat dengan berbagai platform medsos, ya. Dan kami setiap malam mendapatkan masukan dari beliau, ini loh yang dilakukan oleh masyarakat. Kami harus tindak lanjutin 1x24 jam, dan khusus di bidang kesehatan yang paling banyak adalah selain orang sakit-sakit yang memang tidak mampu, banyak sekali juga terkait dengan chikungunya dan berarti salah satu aduan yang itu adalah aspirasi dari masyarakat itu betul kita lanjutin lah. Ya, betul. Ini masih kesehatan kita kami upayakan kalau memang trennya masih naik, kami lakukan paling tidak di akhir bulan. Ya, semoga Pak Dokter tren kasus DBD maupun chikungunya bisa menurun terus ya, betul. Dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh kita dan melalui dinas kesehatan. Ya.
Saya mungkin berharap banyak terhadap seluruh masyarakat Subang bahwa marilah kita pakai cara yang efektif memberantas nyamuk, yaitu dengan 3M plus. Walaupun itu kadang-kadang memang agak sulit, agak susah menjadi budaya. Marilah, karena itulah yang paling membuat nyamuk itu terpukul betul dibanding dengan komik. Ya, Terima kasih bincang-bincang kita ini dengan Pak Dr. Maksi. Semoga apa yang kita bicarakan itu bisa bermanfaat bagi masyarakat ya, sudah kita pencegahan kasus DBD dan sebagainya. Terima kasih Pak Dokter atas waktunya. Semoga kita tetap sehat selalu. Amin. Kita akhiri